Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Muhairil. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Mula Warman, program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan seorang atau sesosok pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur. Siapa dia? Mari simak video berikut ini. Nah, pahlawan yang akan kita bahas kali ini adalah Haji Abdul Muiz Hasan, atau yang kerap disapa dengan Muiz Kecil. Abdul Muiz merupakan seorang tokoh pejuang bersuku Banjar, kelahiran Samarinda 2 Juni 1924. Dia juga merupakan seorang gubernur Kaltim yang kedua. Selain seorang pahlawan, ia juga menjadi seorang pemimpin kepemerintahan di Kalimantan Timur. Dan ia juga sekaligus tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai 1945. Abdul Muiz juga pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai 1949. Abdul Muiz pun ikut berjuang dalam upaya untuk mempertahankan Kalimantan Timur dari penjajahan Belanda. Namun nama Abdul Muiz tidak begitu banyak dikenal oleh orang. Masyarakat Kaltim lebih akrab dengan Ince Abdul Muiz atau Ia Muiz, yang kemudian namanya dipakai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Samarinda atau Rumah Sakit Abdul Muiz. Sebagai seorang tokoh perjuangan, Abdul Muiz juga mendirikan Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat di Samarinda bersama Abdul Muthalib Sangaji pada tahun 1942. Dia kemudian bergabung dalam panitia persiapan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia atau yang kerap dikenal dengan P3KRI. Nah, ini tujuannya adalah untuk mewujudkan tercapainya proklamasi negara Indonesia di Samarinda pada tahun 1945. Di tahun 1946, Abdul Muiz terang-terangan menolak pendudukan Belanda di Kalimantan Timur. Dia lantas mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI yang cabangnya Samarinda dengan tujuan untuk menentang pendudukan Belanda di Samarinda. Hingga tahun 1947, Abdul Muiz kemudian menjadi ketua INI cabang Samarinda dan ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi Kaltim Pembela Republik Indonesia dan menentang pemerintahan federasi bentukan Belanda. Nah, skala perjuangan Abdul Muiz Hasan dalam koalisi organisasi INI tersebut mempunyai jangkauan luas dan tentunya berdampak secara nasional. Hasilnya, Kesultanan Kutai pada awal 1950 menyatakan ia bersedia bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah federasi ini dari Kaltim menyetujui tuntutannya untuk keluar dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS
dan berintegrasi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas Abdul Muiz. Nah, perjalanan Abdul Muiz tidak hanya sampai di situ saja. Pada tahun 1948, tanggal 26 sampai 29 Maret, ia mengikuti Kongres Gabungan Pemuda Indonesia seluruh Kalimantan di Barabai, Kalimantan Selatan. Nah, sekira bulan April di tahun yang sama, dia menggagas pendirian Tugu Kebangunan Nasional di halaman Gedung Nasional. Hingga pada akhirnya, dia jugalah yang meresmikan Tugu Kebangsaan Nasional tersebut pada tanggal 22 Agustus 1948. Pada tahun 1960, Abdul Muiz Hasan menjadi ketua Komisi Gabungan di DPR RI, yang dimana ia bertugas untuk menyelesaikan rancangan undang-undang pokok pemerintahan daerah dan rancangan undang-undang pokok agraria. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan suatu peristiwa monumental dalam sejarah nasional Indonesia. Hal ini karena undang-undang tersebut menjadi pemicu sebagai penghapusan peraturan pertahanan warisan pemerintah kolonial Belanda. Jelas Sarin. Nah, menurutnya pada masa 1962 sampai 1965, Abdul Muiz juga berperan strategis dalam menjaga keseimbangan situasi politik ke arah di daerah akibat seruan Dwi Kora dan anti Nekolim. Di tahun inilah, tepatnya pada tanggal 30 Juni, Abdul Muiz ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan hasil pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dan rekomendasi penguasaan peran daerah Kalimantan Timur. Dan Abdul Muiz pun menjadi seorang gubernur kedua yang memimpin Kalimantan Timur. Nah, dia dilantik pada tanggal 10 Agustus 1962 oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Dia juga menggagas berdirinya perguruan tinggi pertama di Kalimantan Timur, yakni Universitas Kalimantan Timur, atau yang kemudian namanya berubah menjadi Universitas Mula Warman. Tepat pada tanggal 21 November pada tahun 2005, Abdul Muiz Hasan wafat dan kemudian ia dimakamkan di Jakarta, dan kala itu ia berusia 80 tahun. Baik, demikian mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan terkait dari seorang atau sesosok pahlawan dari Kalimantan Timur, yakni Abdul Muiz Hasan. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.